Sistem Necromancer, bab 941 sampai dengan 945. Bab 941 berbicara dengan hantu. Sebelum hawa dingin di kamar mayat menghilang, alis Lilith berkerut dan dia berkata dengan nada datar, "Ceritakan padaku secara rinci." Wu Heng menyusul dan berkata, "Menurut interogasi, pendeta wanita ini meninggal 3 hari sebelum perjamuan dan tidak kembali ke asrama Vatikan. Dia tidak menyebutkan hal sepenting itu, dan hanya menyebutkan secara singkat bahwa dia telah menyelidiki para penumpang gelap." Lilith memperlambat langkahnya. "Apalagi," Wu Heng melanjutkan, "satu hal lagi. Ketika saya menyelidiki kedai itu, mereka sengaja meninggalkan sepatu bot dan ikat pinggang kulit mereka, mencoba mengelabui saya agar melacak mereka ke utara. Tidak banyak orang di Netale yang tahu efek artefak saya. Anda bisa menghitungnya dengan satu tangan. Satu-satunya yang bisa mereka hubungi adalah Nasir. Sebelum menjadi pahlawan, dia dan Nasir adalah kawan seperjuangan selama penyelidikan kota Netale. Meski saya tidak ingin mempercayainya, kedua hal ini memang diragukan. Awalnya aku mengira hantu yang merasukiku itu berkeliaran di gereja dan asosiasi, dan baru mendengar kabar itu saat aku tahu aku memiliki benda langka ini. Namun, 3 hari sebelum perjamuan, pendeta wanita itu sudah menghilang. Nasir tidak curiga dan bahkan membawanya ke perjamuan. Mudah untuk bersikap curiga. Lilith menyipitkan matanya sedikit. "Apakah kau curiga Nasir dan hantu itu berkolusi?" Ia dengan santai mengenakan tudung biru tua dan berkata, "Para pendeta tahta suci agak paranoid tentang iman mereka. Bekerja sama dengan hantu-hantu yang membunuh para pendeta. Ini tidak masuk akal. Aku juga merasa terganggu dengan ini." Wu Heng menyentuh dagunya. "Di kejauhan terlihat ujung koridor. Di sana Anda dapat melihat tentara bayaran bergerak dan mendengar suara berisik." Lilith berhenti, membetulkan tudungnya, dan berkata lembut, "Karena kau sudah kembali ke Pulau Harta Karun, kau tak perlu khawatir tentang masalah ini. Aku akan pergi dan bertanya kepada inspektur yang tinggal di dekat sini tentang masalah ini. Kau akan tinggal di Pulau Harta Karun untuk sementara waktu dan tidak boleh berkeliaran lagi." Ketika dia mengucapkan bagian terakhirnya, nadanya sedikit kasar. Wu Heng tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan keluar. Aku benar-benar takut kali ini." Lilith melotot padanya lalu berbalik. Kepala pelayan di belakangnya membungkuk sedikit pada Wu Heng dan mengikutinya keluar. Dia membukakan payung untuk Lilith di pintu dan langsung berjalan keluar dari perkumpulan itu. Wu Heng terus berjalan kembali. Dan saat itu, para diaken, saudari Silagui dan Siyali, turun dari lantai bawah bersama para penyelidik. Pemimpin Lilith sudah pergi. Silagui melirik ke kejauhan. "Aku akan kembali dulu." Wu Heng melirik penyidik itu dan berkata, "Silakan bekerja keras dan selesaikan laporannya malam ini." "Siap, Pak Kepala." Penyidik memberi hormat lagi dan berjalan menuju kantornya. Wu Heng mengikuti kedua saudari peri itu ke ruang belajar kantor, menutup pintu, memeluk kedua saudari itu di kedua sisi, dan mencium wajah masing-masing dari mereka. Setelah beberapa saat bermesraan, Siyali menghampirinya untuk membuatkan teh. Silagui lalu bertanya, "Bukankah kamu bilang akan membangun gereja? Bagaimana kamu bisa dijebak?" "Saya juga bisa mengerti sedikit tentang apa yang dikatakan tentang mayat tadi. Saya masih cukup penasaran bagaimana seseorang bisa menggambarkan seorang pahlawan." Siyali membawakan teh seduh dan duduk di seberangnya. Wu Heng menceritakan apa yang terjadi di kota Neitale, tetapi tetap tidak menyebutkan tentang hantu itu kepada kedua gadis itu. Setelah mendengar ini, kedua saudari itu saling berpandangan dengan keheranan di mata mereka. Pihak lain sangat teliti sehingga dia hampir menjadikan Wu Heng sebagai pembunuhnya. Setelah perjamuan, ia mencoba memperkosa pendeta wanita itu. Jika masalah ini terbongkar, tahta suci tidak akan membiarkannya begitu saja. Dan ini juga akan menjadi sinyal baik bagi dunia luar. Profesinya sudah cukup kontroversial, dan akan semakin sulit untuk menyebarkan keyakinannya. Siyali berkata, "Kepala Lilith berkata bahwa kau selalu menimbulkan masalah kemanapun kau pergi. Dan dia benar." Wu Heng menatapnya dengan tidak senang dan berkata, "Aku punya begitu banyak musuh. Tidak ada yang bisa kulakukan." Sheila melanjutkan, "Setelah laporan ini disusun dan dikirim ke kantor pusat besok,
seharusnya bisa membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Aku sama sekali tidak khawatir tentang markas kita. Semuanya tergantung pada Vatikan. Wu Heng mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Seharusnya baik-baik saja. Sila Gui menghibur. Mereka bertiga duduk bersama dan mengobrol sebentar. Wu Heng melihat jam, lalu berdiri dan berkata, "Aku pulang dulu. Aku masih ada urusan di sana." Si Yali bertanya, "Apakah kamu akan datang makan malam nanti? Aku akan menemanimu selama 2 hari ini." "Tidak apa-apa." Si Yali mengangguk. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada kedua wanita itu, Wu Heng berdiri dan meninggalkan ruang belajar, memasuki kediaman pengurus melalui pintu belakang. Gunakan teleport untuk kembali ke mansion Master Pulau. Sesosok muncul dari pelataran rumah pemilik pulau itu. Keempat pelayan rumah itu, ditambah Philippa, keluar dari gedung untuk menyambut mereka. "Tuan, apakah semuanya baik-baik saja?" Wu Heng berkata, "Tidak apa-apa. Hasil interogasi mayatnya baik-baik saja. Kali ini interogasi terhadap mayat berjalan cukup lancar. Jika mayat itu tidak dapat memberikan jawaban untuk membuktikan ketidakbersalahan Wu Heng, hal itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah di kemudian hari." Philippa memeluk lengannya dan berkata, "Lain kali kamu pergi ke suatu tempat, ajak aku. Kalau aku ikut, orang itu pasti sudah tertangkap sejak lama. Kalau kamu, sudah cukup kalau kamu tidak membuat masalah saat pergi." Keluh Catwoman Robey di sampingnya. "Aku kaptennya. Aku cukup jago mencari tahu siapa dalang semua ini." Philippa membusungkan dadanya. "Tuan juga seorang detektif yang hebat," kata Robert dengan tegas. Envier memisahkan kedua orang yang berisik itu dan berkata, "Tuan, makan malam sudah siap. Apakah Anda ingin menunggu Suster Sanela kembali?" "Di mana Sanara?" Wu Heng memimpin beberapa orang masuk ke dalam gedung. "Dia pergi menemui 5 tetua perihutan," jawab Minnie. "Kirim dia pesan teks dan kembali lebih awal untuk makan malam." "Bagus." Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Saat dia berbicara, Xiao Xiao muncul di sampingnya dan menyapa para pelayan. "Halo, saudari." Orang-orang yang berisik itu pun tersenyum. Xiao Xiao melanjutkan, "Paman, berikan aku boneka itu. Aku akan bermain dengan Suster Lilith." Wu Heng mengeluarkan boneka itu dan Xiao Xiao menyelesaikan kepemilikannya. "Aku mau main," kata Xiao Xiao sambil hendak berlari keluar. Wu Heng memperingatkan, "Xiao Xiao, jangan lupakan apa yang kukatakan sebelumnya. Jangan sampai ada yang terlewat." Xiao Xiao segera menjawab, "Jangan khawatir, Paman." Setelah berkata demikian, dia berlari keluar sambil menghentakkan kaki. Mereka terus mengobrol di ruang tamu sebentar. Lalu Sanara kembali dari luar dan mereka makan malam bersama. Di sisi lain, rumah besar Lilith. Di ruang kerja, kepala pelayan membawakan teh dan kue, lalu berdiri tegak dan berkata sambil tersenyum, "Efisiensi kepala Wu Heng tetap rapi dan efisien seperti sebelumnya. Bersikap energi hanya akan menimbulkan masalah," kata Lilith dengan marah. Lalu melanjutkan, "Turunlah dulu. Aku akan meneleponmu jika terjadi sesuatu." "Baik, Nona." Kepala pelayan itu pun keluar. Setelah pintu ditutup, Lilith mengeluarkan gagak kaku dari kotak brokat. Tetesan darah menetes, dan mata gagak itu berbinar. Ketika mata keenamnya menyala, burung gagak itu tampak hidup, melompat ke atas meja, dan menatapnya dengan kepala miring. Lilith melirik jarinya. Lukanya langsung sembuh. Lalu ia berkata, "Wu Heng telah menangkap pembunuhnya. Jenazah dan catatan interogasi akan dikirim ke markas besok." Pendeta wanita yang telah meninggal itu meninggal dalam misi sebelumnya. Ia menghadiri perjamuan untuk menjebak Wu Heng dan mendesak Vatikan untuk melenyapkannya. Setelah dengan cepat menceritakan apa yang terjadi, dia melambaikan tangan ke arah burung gagak. Burung gagak itu berbalik, mengepakkan sayapnya, dan terbang menuju kehampaan. Lilith mengambil kue itu dengan jari-jarinya yang ramping dan memakannya sedikit demi sedikit, lalu menunggu sebentar. Riak-riak muncul di udara, dan burung gagak itu muncul kembali, berdiri di atas meja dan berbicara dalam bahasa manusia. Tahta suci juga telah menerima kabar dari gereja setempat. Situasinya semakin serius. Kirimkan laporan postmortem sesegera mungkin. Jangan biarkan Wu Heng meninggalkan Pulau Harta Karun untuk sementara waktu. Setelah berkata demikian,
Crow membeku dan jatuh ke atas meja. Lilith menyingkirkan gagak itu dan mendesah pelan. Saya tidak bisa mengawasinya. Tok-tok gelombang. Terdengar ketukan pelan di pintu. Dan suara pengurus rumah terdengar dari luar pintu. Nona. Nona Xiao Xiao sedang menunggu Anda di ruang tamu. Lilith sedikit mengangkat sudut bibirnya. Tubuhnya berangsur-angsur menyusut. Lalu dia membuka pintu dan turun ke bawah. Xiao Xiao langsung berkata, "Kakak, ayo kita ke kota hiburan dan main mesin dansa." "Baiklah." Senyum muncul di wajah dingin Lilith. Lalu ia berkata kepada kepala pelayan, "Siapkan kereta." Ya, kepala pelayan itu pergi. Xiao Xiao berdiri, meraih tangannya dan berjalan keluar. Lilith bertanya, "Hantu yang terbunuh itu level berapa?" "Dia sangat tersembunyi dari pamanmu." Xiao Xiao berkata, "Paman tidak mengizinkanku mengatakan omong kosong." "Kakak, tanya saja pada paman." Lilith memutar matanya dan berkata, "Aku mencintaimu dengan sia-sia. Waktu itu saya menghabiskan uang untuk bermain game. Saya minta banyak uang ke paman saya." "Oke." Lilith mengangguk. Mereka berdua menaiki kereta dan menuju ke kota hiburan. Rumah besar pemilik pulau. Setelah makan malam, Wu Heng kembali ke ruang kerjanya. Glenda melayang tak jauh dari sana dan berkata, "Lilith menggunakan gagak untuk menghubungi kita. Kurasa itu benda langka yang membutuhkan darah untuk menggunakannya. Dia sudah memberitahu kita bahwa kau telah menangkap pembunuhnya." Wu Heng telah menduga bahwa Lilith punya hubungan dengan kantor pusat. Lagi pula, Lilith sudah mendapat kabar dari kantor pusat dengan cepat beberapa kali sebelumnya. Kali ini, Glenda melihatnya dan memastikan bahwa itu adalah makhluk aneh jenis gagak. Tetapi semua benda aneh ada harganya. Dan benda-benda itu pasti tidak berguna seperti telepon seluler Anda sendiri. "Bagaimana sikap kantor pusat kita?" tanya Wu Heng. "Markas besar kami mengatakan bahwa Tahta Suci juga telah menerima berita tersebut dan sangat marah atas masalah ini. Mereka memintanya untuk mengawasi Anda dan tidak membiarkan Anda berkeliaran," kata Granda sambil tersenyum. Benny, yang berdiri di samping, juga tersenyum. "Departemen ini juga tahu kemana kita pergi dan di mana kita membuat masalah. Itu saja, aku punya stereotip lain." Wu Heng duduk di sofa dan terus bertanya, "Di mana Lilith sekarang?" "Aku pergi ke kota hiburan bersama Xiao Xiao," kata kakek. Penny lalu bertanya, "Hantu itu, apa rencanamu?" Wu Heng duduk dan berpikir sejenak. "Aku berencana untuk mengobrol dengannya dan mempelajari beberapa hal tentang masa lalu. Dia seharusnya tahu sesuatu," kata Benny. Glenda berkata, "Mintalah, berikan kami bonekanya. Lalu turun ke bawah dan lihatlah." Wu Heng mengeluarkan boneka itu, dan kedua hantu itu pun menyelesaikan proses kepemilikannya. Setelah memastikan bahwa Wu Heng tidak membutuhkan bantuan, mereka pun turun bersama. "Menuang secangkir teh untuk diriku sendiri." Kemudian dia mengeluarkan Demon Soul Pot dan melepaskan Dead Course Cage untuk mengelilingi Demon Soul Pot di tengah. Tutup panci itu terbuka, dan hantu seorang wanita mengepul keluar bagai asap. Hantu itu menoleh dan melotot tajam ke arahnya. "Apakah kau akan menyerahkanku ke asosiasi?" Wu Heng duduk di hadapannya, mengambil cangkir tehnya, dan menyesapnya. "Masalahnya sudah selesai. Tidak perlu menyerahkanmu ke asosiasi." Mata hantu itu menyipit, mencoba menipuku. "Pemeriksaan mayat sudah membuktikan ketidakbersalahanku. Jadi kau tidak perlu diserahkan," kata Wu Heng dengan tenang. "Kemunafikan." Tubuh hantu itu bergetar. "Kau membiarkanku keluar untuk mempermalukanku." "Justru sebaliknya." Wu Heng meletakkan cangkir airnya. "Aku membunuh jenderal yang kau sebutkan. Dan kau pernah menjebakku. Bagaimana kalau kita impas sekarang?" Hantu itu menampakkan ekspresi terkejut dan menatapnya dengan saksama, seakan mencoba mencari tahu apakah dia sedang mempermainkannya. Setelah beberapa lama, dia berkata, "Kamu harus membiarkanku pergi. Bukan itu masalahnya." Hantu itu segera berkata dengan marah, "Kau mempermainkanku." Wu Heng berkata, "Ini pulau harta karun. Bagaimana jika aku melepaskanmu dan kau membunuh seseorang lagi? Dan berapa lama jiwamu bisa bertahan?" Hantu itu berkata dengan marah, "Apa yang ingin kau katakan?" Wu Heng berlutut dan menatap hantu itu, lalu berkata, "Hanya mengobrol. Bagaimana kamu dan pria itu bertemu?"
Apakah kau penasaran denganku? Hantu itu tiba-tiba menjadi tenang dan melingkar setengah lingkaran di dalam penjara tulang. Aku memang agak penasaran. Wu Heng menatapnya. Kalau menurutmu ini rahasia, kau tak perlu memberitahuku. Setelah Wu Heng mengatakan ini, hantu itu tidak lagi melawan dan berkata, tidak apa-apa untuk memberitahumu. Mereka adalah sekelompok perampok makam, dan pada akhirnya hanya dia yang tersisa. Perampok makam. Wu Heng langsung teringat pada sekelompok perampok makam yang merampok kapal hantu. Saat itu, jasad seorang kurcaci ditemukan di kapal hantu. Setelah diinterogasi, disebutkan bahwa para perampok makam menemukan petunjuk tentang sang putri di dalam makam. Langkah selanjutnya adalah merampok makam sang putri. Dengan kata lain, permaisuri di depan kita digali dari makam itu. Namun kali ini mereka tidak seberuntung kapal hantu itu. Sang putri langsung menjadi hantu, dan levelnya tidak rendah. Membunuh sisanya, hanya menyisakan satu. Ada apa dengan ekspresi wajahmu itu? Tanya hantu itu. Wu Heng menjelaskan. Sebuah kapal hantu muncul di hadapan Laut Zamrud. Itu adalah pemakaman laut. Sekelompok perampok makam merampok makam tersebut, lalu menemukan lokasi makam sang putri dan terus merampoknya. Ekspresi hantu itu membeku. Maksudmu, mereka menemukan petunjuk tentangku di makam lain. Makam siapa? Saya tidak tahu makam siapa itu. Tetapi ada sebuah prasasti batu bertuliskan bahwa Anda menipu raja, dan menteri memenggal kepala Anda. Ia mengantar jenazah Anda kembali ke kampung halaman. Kenang Wu Heng. Diam. Hantu itu tiba-tiba berteriak dan langsung kembali ke dalam pot jiwa iblis. Wu Heng menggaruk wajahnya dan berkata kepada pot jiwa iblis, masih mau ngobrol? Kalau tidak, aku mau tidur. Panci jiwa iblis tidak merespons. Ia menutup tutupnya dan memasukkannya ke dalam cincin ruang. Kamar tidur. Setelah mandi, Wu Heng berbaring di tempat tidur. Setelah dua ketukan ringan di pintu, pintu terbuka dan keempat pembantunya, ditambah Pilipa, masuk dengan piyama mereka. Berdirilah dalam barisan horizontal. Pilipa berkata, Sanela, kami akan memberikanmu kepada kami hari ini. Mini pun tersenyum dan berkata, Tuan, sudah lama sekali aku tidak menghukum rubah kecil itu. Envier memutar matanya ke arahnya dan berkata, biar ku beri pelajaran dulu, dasar kelinci pembangkang. Wu Heng melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, ayo, guru gelombang. Para pelayan memanggil dengan lembut, naik ke atas tempat tidur dari sisi kaki dan samping, lalu jatuh ke pelukannya. Keesokan harinya, pagi, setelah sarapan, Mini datang dari luar, memegang surat di tangannya. Tuan, itu dikirim oleh asosiasi. Wu Heng mengangkat alisnya, mengambil surat itu dan menyentuhnya. Sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Dia merobek amplop itu dan menuangkannya ke telapak tangannya. Lalu sepucuk surat dan cincin luar angkasa terjatuh. Cincin luar angkasa. Dia membuka surat itu dan melihatnya sambil mengangkat alisnya. Jawaban dari asisten pemimpin masyarakat Hongwen. Dan di cincin luar angkasa itu ada informasi yang dia butuhkan. Informasi untuk membangun basis data. Bab 942 Cangkang Kura-Kura. Kembalikan pandangan Anda ke teks surat itu. Yang terhormat Kepala Wu Heng. Semoga surat ini sampai kepadamu. Bermandikan kebijaksanaan dan kemuliaan. Atas nama Lord Claudio, saya ingin menyampaikan kepada Anda beberapa informasi dan arsip Hongwen Society yang tersedia untuk umum. Informasi dan arsip tersebut kini telah tertata dengan baik dan telah dikirimkan kepada Anda. Informasi dan berkas ini merupakan hasil kerja keras para akademisi dari perkumpulan Hongwen selama bertahun-tahun. Kami berharap informasi dan berkas ini bermanfaat bagi Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan atau memerlukan bantuan lebih lanjut saat membaca, Anda dapat terus menulis ke Hongwen Hui dan kami akan menanggapi kebutuhan Anda sebaik mungkin. Kepala Claudio telah menginstruksikan secara khusus agar semua permintaan Anda dipenuhi. Informasi ini dapat dipublikasikan dan para pemimpin dapat mengajarkannya sendiri. Semoga kata-kata ini menjadi pedang tajam di tanganmu dan tak terkalahkan. Kelmik, wakil pemimpin masyarakat Hongwen. Hongwen Hui bertanggung jawab atas semua urusan tertulis asosiasi, dan konten yang diungkapkan dalam surat itu juga terlihat sangat berbudaya. Tampaknya lebih memperhatikan hiasan kata-kata daripada huruf normal.
Tetapi semua ini tidak penting. Yang penting informasinya tersampaikan. Wu Heng mengenakan cincin ruang angkasa dan melambaikan tangannya dengan santai. Kotak-kotak buku klasik berhamburan seperti air terjun, membentuk gunung kecil di lantai ruang kerja. Tidak seperti versi elektronik modern, tumpukan bahan kertas masih memberi orang rasa penindasan khusus. Wah, banyak sekali bukunya. Seru Mini menarik perhatian para pelayan lainnya. Philippa bahkan berdiri berjinjit untuk memperagakannya. Dengan gulungan paling atas hampir menyentuh langit-langit. Rumah penguasa pulau itu juga memiliki ruang belajar. Tetapi jumlah buku dan gulungan di depannya juga mencengangkan. Ini informasi yang dikirim Hong Wen. Jelas Wu Heng. Mengambil informasi terbaru dan mulai membacanya satu persatu. Kitab ini berisi puisi-puisi karya penyair dari berbagai ras, rumus-rumus alkimia, dan berbagai catatan tertulis. Tampaknya isi informasinya masih sangat rumit dan mencakup banyak bidang. Surat itu juga menyebutkan bahwa semua konten tersebut dapat dipublikasikan, dan konten yang benar-benar tidak terbuka untuk umum tidak termasuk di sini. Setelah melihatnya sebentar, dia memasukkannya kembali ke cincin luar angkasa dan bertanya, "Di mana Sanara?" Mini berkata, Suster Sanela berkata bahwa alkimia peri kayu telah tiba dan akan langsung pergi ke sana setelah makan malam. Masalah sang alkemis merupakan kesepakatan yang ditandatangani oleh Wu Heng dan peri kayu. Kedua belah pihak mendirikan laboratorium penelitian di Pulau Harta Karun untuk bersama-sama mengembangkan dan meneliti ramuan. Beberapa waktu telah berlalu sejak kejadian ini, dan para alkemis peri kayu akhirnya tiba. Para peri hutan memiliki tingkat penguasaan ramuan yang tinggi, yang juga sangat membantu Pulau Harta Karun dan dunia lainnya. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, "Weiyer, kau akan pergi menemui orang-orang ini atas nama Pulau Harta Karun dan mengatur segala fasilitas yang mereka butuhkan. Setelah itu, aku akan mengirim beberapa kerangka alkimia." "Ya, Guru." Envier langsung mengangguk. Wu Heng berdiri lagi dan berkata, "Aku mau ke pusat data. Kalian harus lebih banyak berlatih di rumah. Terutama Philippa. Jangan ganggu burung beo itu. Bulunya sudah disisir botak." "Terserah kau saja," gumam Philippa. Tetapi ia melepaskan burung beo itu. Bergandengan tangan dengan Mini dan yang lainnya, kami berjalan menuju ruang pelatihan. Basis data. Wu Heng mengatur agar dia tinggal di rumah besar terdekat di pulau itu. Dan dia bisa pergi ke sana langsung menggunakan teknik teleportasi. Ketika memasuki ruang komputer, saya melihat kerangka duduk di depan komputer kantor, mengetik di keyboard. Semua kerangka ini adalah kerangka terlatih yang melokalkan beberapa konten modern. "Kemarilah." Wu Heng melambai ke arah kerangka yang tidak jauh darinya. Seekor kerangka berbaju kotak-kotak melangkah mendekat. Profesi kerangka ini adalah penyelidik, dan ini juga merupakan kerangka tingkat tertinggi di sini. Wu Heng memanggilnya ke ruangan sebelah. Dengan santai mengeluarkan semua informasi, dan berkata, "Ini data yang sudah terkumpul. Masukkan semuanya ke dalam basis data. Saya akan membutuhkannya dalam beberapa hari." Kerangka itu menunjuk ke tengkorak yang berongga dan memanggil dua kerangka lainnya keluar, membawa mereka ke area kantor. Lalu letakkan kertas pada pemindai dan mulai memindai. Wu Heng berdiri di belakang. Alisnya terangkat. Saya tidak memikirkan sesuatu seperti pemindai. Hanya dalam beberapa detik, satu halaman konten dipindai dan halaman konten kedua diganti, yang cukup efisien. Wu Heng melihat sekeliling sebentar, lalu berjalan mengelilingi seluruh area kantor. Kondisi kerja kerangka lebih baik daripada makhluk hidup. Setiap kerangka melakukan tugasnya sendiri dan tidak perlu malas pergi ke toilet. Jika di dunia modern sebelumnya, pekerjaan menjadi lebih luas, kerangka pasti akan menjadi tenaga kerja yang populer di semua pabrik besar. Necromancer mungkin cukup populer. Setelah tinggal di sini beberapa saat, dia menyadari bahwa dia tidak dapat membantu. Jadi dia menggunakan teleportasi untuk kembali ke rumah tuan pulau. Asosiasi. Kantor pusat. Pintu kayu ek berat ruang konferensi itu ditutup perlahan dengan suara gedebuk. Ada 5 kursi bersandaran tinggi di sekitar meja konferensi bundar. 2 di antaranya kosong, sementara 3 lainnya terisi. Pedang Keadilan, Hadarai. Pemimpin Agama, Saidu. Pemimpin Kurcaci, Bruno.
Setelah para pelayan membawakan teh untuk rombongan, pedang keadilan berkata dengan suara berat, Lilith mengirimkan kabar kemarin bahwa Wu Heng telah menangkap si pembunuh. Setelah memeriksa mayatnya, dipastikan bahwa pelaku menggunakan hantu untuk mencoba menjebak Wu Heng. Dia melirik pemimpin agama di sampingnya dan melanjutkan, ini semua untuk memperparah konflik antara gereja dan Treasure Island. Pemimpin agama Saidu mendengus dingin, menyela pihak lain. Bukti-bukti yang disebut-sebut itu semuanya diajukan oleh Wu Heng, kan? Pedang keadilan mengangkat alisnya. Wu Heng menangkap pembunuhnya, dan Lilith menemaninya ke tempat kejadian untuk menginterogasi mayatnya. Bisakah ini dijadikan bukti? Kata pemimpin agama itu dengan dingin. Kau pikir itu palsu? Otopsi yang akan disertai Lilith akan mengonfirmasi keaslian buktinya. Benarkah? Pemimpin agama itu mencibir, mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja. Jawaban mayat itu semua adalah ingatan yang melekat padanya. Siapa yang tahu kalau dia menggunakan tipu daya? Seorang pahlawan ahli nujum ditipu oleh hantu di sebuah perjamuan, dan dia pasti sama sekali tidak menyadarinya. Kau percaya? Aku tidak. Pemimpin kurcaci itu menyilangkan tangan di dada. Janggutnya yang tebal bergetar saat berbicara. Sejak dia menjadi penguasa Pulau Harta Karun, rapat para pemimpin di markas ini tak pernah berhenti. Wu Heng memang agak terlalu gelisah. Ruang rapat hening sejenak sebelum pedang keadilan berbicara perlahan. Jenazah dan hasil investigasi sedang dalam perjalanan. Kita bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut setelah mereka tiba. Inspeksi lagi. Ekspresi pemimpin agama itu semakin serius. Seorang pendeta tahta suci meninggal dengan cara yang begitu memalukan di perjamuannya sendiri. Mengapa harus menunggu inspeksi? Karena asosiasi tidak bersedia menangani masalah ini. Tahta suci tentu punya caranya sendiri. Setelah kata-kata itu diucapkan, ruang pertemuan menjadi lebih sunyi. Ekspresi pedang keadilan berubah. Dan pemimpin kurcaci itu pun menyadari keseriusan situasi tersebut dan menasihati. Saidu, tenanglah. Semuanya tidak seserius yang kau kira. Bang gelombang. Saidu membanting tangannya di atas meja dan berkata, cukup, Hadrai. Kau sudah sangat mengecewakanku. Vatikan telah memberikan begitu banyak kontribusi selama bertahun-tahun. Namun kau malah membiarkan dirimu memihak seorang ahli nujum. Vatikan mewakili kehendak Tuhan. Dan otoritasnya tidak dapat menoleransi penghinaan seperti itu. Treasure Island tidak akan ada lagi. Setelah berkata demikian, Saidu menanggalkan jubahnya, berdiri, membuka pintu, dan berjalan keluar. Pintu terbanting menutup, membuat lampu kristal berdenting. Semua orang akan diadili oleh tahta suci. Raungan pemimpin agama itu bergema di koridor. Di ruang konferensi, si kurcaci Bruno mengelus jenggotnya dengan canggung. Akankah Vatikan menyerang Treasure Island? Pedang keadilan melirik ke arah pihak lain tetapi tidak berbicara. Setelah beberapa lama, dia berkata, serangan ke Pulau Harta Karun seharusnya tidak perlu. Lilith ada di pulau itu. Gereja tidak akan melakukan hal impulsif seperti itu. Aku tidak yakin, kata pahlawan kurcaci itu. Pedang keadilan meliriknya dan melanjutkan. Tunggu sampai jenazah dan laporannya dikirim, lalu periksa kembali. Sore hari, setelah makan siang, Xiao Xiao kembali dari luar, melompat-lompat dan mengangkat boneka di tangannya. Aku menang di kasino. Para pelayan berkumpul di sekelilingnya dan memujinya dengan penuh kasih sayang. Xiao Xiao sungguh hebat. Saya menang banyak. Kamu menang dalam bidang apa? Setiap kali mengucapkan kata pujian, si kecil mengangkat kepalanya makin tinggi dan dengan murah hati membagikan boneka-boneka itu kepada beberapa orang dalam keluarga. Lalu dia berkata, dancing machine, mereka tidak bisa menari lebih baik dariku. Setelah boneka dibagi, Wu Heng bertanya, apakah ada banyak pengunjung dari luar kota hiburan? Banyak sekali. Aku kenal beberapa di antaranya. Mereka ada di lelang terakhir dan aku juga mengalahkan mereka, jawab Xiao Xiao. Kota hiburan masih cukup menarik, dan harga-harganya tidak terlalu berlebihan. Mereka yang tidak menghabiskan semua uangnya di pelelangan akan memiliki cukup uang untuk bersenang-senang di pulau itu. Apakah kepala Lilith pandai menari? Wu Heng bertanya dengan santai. Xiao Xiao menjawab dengan serius. Tidak sehebat aku.
Tetapi Suster Lilith paling suka bermain Dance Dance Revolution daripada yang lain. Sepertinya dia sangat suka menari, kata Wu Heng. Sebuah anggukan kecil tanda setuju. Setelah duduk di ruang tamu dan mengobrol sebentar, Wu Heng membawa Xiao Xiao ke atas. Glenda dan Bernie juga melakukan hal mereka sendiri di ruang belajar. Wu Heng berkata, ayo pergi ke dunia zombie dan lihat. Ketiga hantu itu langsung mengebor tubuh Wu Heng. Wu Heng membuka pintu dan langsung masuk. Di sisi lain gerbang masih ada ruang pemantauan. Ia melepaskan hantu itu dan pergi melihat keadaan para zombie di dalam sel. Pada saat yang sama, ia menyalakan ponselnya dan menelepon Li Yahong. Setelah 2 kali dering, telepon tersambung dan suara Li Yahong terdengar. Wu Heng. Lalu, kenapa kamu masih bertanya dengan nada bertanya? Wu Heng bertanya sambil tersenyum. Li Yahong berkata dengan marah. Saudari Zhao dan saya menelepon Anda beberapa hari yang lalu, tetapi tidak ada yang menjawab. Saya pikir ada sesuatu yang terjadi. Aku sedang istirahat. Jangan khawatir kalau tidak ada yang menjawab telepon. Aku tidak akan mengalami masalah apapun. Wu Heng menghiburnya lalu bertanya, ada apa kau meneleponku? Sebelumnya, kami membutuhkan peninggalan budaya. Stasiun utama sudah mengirimkannya. Datanglah dan lihat-lihat kalau ada waktu, kata Li Yahong langsung. Terakhir kali, Wu Heng mendapatkan buku keterampilan dari reruntuhan. Setelah kembali, ia bertanya kepada markas besar tentang peninggalan budaya tersebut. Setelah kurun waktu tersebut, peninggalan budaya tersebut diserahkan. Baiklah, aku akan segera ke sana. Wu Heng langsung setuju. Li Yahong mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku juga akan memberi tahu Suster Zhao dan memintanya untuk merapikan kamar. Setelah menutup telepon, Glenda, yang belum pergi, bertanya, apakah kamu akan pergi ke daerah pusat? Yah, mereka bilang peninggalan budaya yang dipinjam sudah dikirim. Ini kesempatan bagus untuk melihat apakah aku bisa memperoleh beberapa keterampilan, kata Wu Heng. Jika kau menguasai satu keterampilan kuno lagi, kekuatanmu akan meningkat pesat, kata Glenda. Efek Zeinjutsu lebih hebat daripada skill sebelumnya. Saat ini, jelas mustahil untuk mencapai level pahlawan dalam waktu singkat. Memperoleh lebih banyak keterampilan kuno akan sangat membantunya. Wu Heng mengangguk. Saat keduanya sedang berbicara, Xiao Xiao dan Benny terbang kembali dan berkata, Paman, belum ada zombie yang mencapai level 20. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Di luar sedang turun salju. Bisakah kita keluar dan bermain bola salju? Tanya Xiao Xiao lagi. Wu Heng mengeluarkan mantel dan memakainya. Lalu berkata, kita akan pergi menemui ibumu. Kita bisa bermain di sana nanti. Oke, Wu Heng mengeluarkan hantu itu, menunggangi naga terbang, dan terbang menuju area pusat melawan angin dingin yang menggigit. Daerah pusat, seekor naga terbang jatuh dari langit. Kaca depan berwarna hijau digantung di gerbang pusat perbelanjaan. Tidak banyak orang di aula. Wu Heng naik ke atas, mengetuk pintu kantor Li Yahong pelan, lalu membukanya dan masuk. Di kantor, Li Yahong duduk di belakang mejanya dengan serial TV yang diputar di tabletnya. Sungguh santai, kata Wu Heng sambil tersenyum. Li Yahong tersenyum dan berkata, kita harus mencari sesuatu untuk dilakukan. Xiao Xiao muncul di samping. Halo, Bibi. Halo, Xiao Xiao. Sapa Li Yahong sambil tersenyum. Xiao Xiao melanjutkan. Paman, di mana bonekanya? Kita akan main perang bola salju. Wu Heng mengeluarkan 3 boneka. Xiao Xiao memiliki 1 dan Benny memiliki 1. Li Yahong menatap kedua boneka lainnya kecuali Xiao Xiao. Matanya terpaku. Wu Heng memperkenalkan. Ini hantu saya yang lain. Namanya Benny. Kemudian dia berkata kepada Benny. Li Yahong, wakil pemimpin pangkalan ini. Benny membungkuk sedikit. Dan Li Yahong memaksakan senyum. Halo. Lalu Xiao Xiao mengajak Benny dan berjalan keluar. Bersama, akan tetapi, arwah kakek belum juga merasuki tubuh itu. Dan nampaknya ia tidak mau pergi. Maka Wu Heng menyimpan kembali boneka itu. Li Yahong bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah Benny seorang teman lama, asing? Ya, asing. Kamu berbicara bahasa Mandarin dengan sangat baik, kata Li Yahong dengan heran. Dan yang dari sekolah dasar? Tanya Wu Heng.
Di mana peninggalan budayanya? Aku akan membawamu ke sana. Keduanya berjalan keluar kantor dan pergi ke ruangan lain yang tampak seperti perpustakaan. Di dalam ruangan, berbagai jenis peninggalan budaya diletakkan di atas meja kayu panjang. Ada batu yang diukir dengan kata-kata, lonceng perunggu yang diukir dengan kata-kata, dan potongan bambu yang dirangkai menjadi satu. Aku akan berjaga di sini sebentar, lalu keluar untuk mencarimu, kata Wu Heng. Baiklah, Li Yahong pergi dan pintu ditutup. Wu Heng mengambil peninggalan budaya dan mulai melihatnya satu persatu. Dia dengan hati-hati membaca kata-kata pada setiap artefak dan sedikit mengernyit. Glenda muncul di samping. Tidak punya keterampilan. Belum menemukannya, kata Wu Heng. Ini hanya masalah keberuntungan. Jangan khawatir. Glenda memberikan nasihat yang jarang. Wu Heng terus menoleh ke belakang. Matanya tertuju pada cangkang kura-kura yang berlubang di tengahnya. Permukaan tempurung kura-kura ditutupi garis-garis yang terbentuk oleh retakan, sedangkan di dalamnya terlihat ukiran simbol dan kata-kata yang rapat. Apakah ada kata-kata terukir di dalamnya? Cangkang kura-kura, barang langka. Efek, penempatan 3 bakat. Efek samping, pendarahan. Deskripsi, uang bukanlah uang. Baju besi bukanlah baju besi. Dan semua hal baik dan buruk yang Anda lihat adalah umpan dari hukum alam. Bab 943 perhitungan yang sangat akurat. Benda aneh. Semua hal aneh yang muncul selama ini terjadi di dunia lain. Meskipun ada kecurigaan bahwa kereta api itu ada hubungannya dengan dunia ini, tidak ada bukti langsung. Pada saat ini, sebuah benda langka benar-benar muncul dan dikirim dari museum. Wu Heng mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang salah dengan pikirannya. Ada 2 cara untuk membentuk benda aneh. Yang pertama adalah sang pahlawan memakainya dalam waktu lama, dan yang kedua adalah benda aneh itu dibentuk dalam keadaan khusus. Kedua dunia itu bisa saling bolak-balik. Reruntuhan kuno telah ditemukan di dunia lain, dan benda-benda aneh telah ditemukan di sini. Jadi rasanya tidak aneh. Pandangannya kembali ke akibat benda aneh itu. Penempatan 3 bakat, 3 koin heksagram ditempatkan di dalamnya. Kocok koin-koin tersebut 9 kali dengan mata tertutup, dan pikirkan isi ramalan dalam pikiran Anda. 3 koin yang menghadap ke atas adalah pertanda baik. 2 koin yang menghadap ke atas merupakan pertanda keberuntungan kecil. 1 koin menghadap ke atas, datar. Jika tidak ada uang yang menghadap ke atas, itu pertanda nasib buruk. Benda aneh yang digunakan untuk ramalan. Metode yang digunakan untuk ramalan adalah dengan menggoyangkan tempurung kura-kura untuk mengetahui apakah uang curian di dalamnya adalah bagian depan atau belakang. Semakin banyak wajah positif, semakin lancar ramalannya. Jika tidak ada yang menghadap ke atas, itu berarti nasib buruk. Artinya, hal itu akan berbahaya dan tidak berhasil. Peramal dengan tempurung kura-kura seperti ini sering kita lihat dalam drama televisi. Sepertinya ada gunanya. Jika Anda menghitung sesuatu dan hasilnya kurang bagus, Anda bisa memilih untuk tidak melakukannya. Dapat menghindari banyak masalah. Glenda melihatnya menatap cangkang kura-kura itu cukup lama dan bertanya, keterampilan? Tidak, itu benda langka. Wu Heng tersadar kembali. Benda langka. Cangkang kura-kura bisa jadi benda langka. Glenda juga sedikit terkejut. Cangkang kura-kura merupakan hal yang umum di Treasure Island. Penduduk setempat menggunakannya untuk membuat beberapa perkakas. Wu Heng berkata, itu adalah benda langka untuk ramalan. Apa itu meramal? Tanya Glenda dengan tatapan bingung. Wu Heng menyusun kata-katanya dan berkata, beberapa kemampuan mirip dengan kemampuan seorang nabi, dan dapat digunakan untuk menyimpulkan hal-hal tertentu. Glenda mengangkat alisnya. Sangat kuat, kau bisa menggunakannya untuk langsung menghitung di mana menemukan buku keterampilan, atau di mana membangun gereja agar efektif. Bukan itu maksudku. Wu Heng menjelaskan, kita tidak bisa menyimpulkannya seperti itu. Misalnya, jika kita ingin pergi ke reruntuhan, kita bisa menggunakannya untuk menyimpulkan apakah ada bahaya atau apakah akan ada keuntungan. Glenda mengangkat alisnya, terdiam sejenak, lalu berkata, artefak ini punya efek khusus. Kau pahlawan. Jadi kau tak perlu khawatir tentang bahaya hampir sepanjang waktu. Soal hadiahnya, yah, kau sudah ada di sana.
Jadi kenapa kau menggunakannya untuk perhitungan? Memang, ramalan tidak terlalu efektif untuk beberapa hal. Dia menyingkirkan cangkang kura-kura itu dan meneruskan mengamati artefak yang tersisa. Perhatikan dengan saksama catatan tertulis pada setiap artefak. Namun di antara sekian banyak peninggalan budaya yang menyusul, tidak ada buku keterampilan, dan tidak ada lagi benda langka yang muncul. Dari semua benda di dalam ruangan, hanya cangkang kura-kura yang berguna. Glenda melihatnya melirik dan berkata, apakah sisanya tidak berguna? Tidak, Wu Heng menggelengkan kepalanya. Glenda terbang di atas sejumlah artefak dan berkata, apakah kamu sudah melihatnya dengan saksama? Aku sudah mencarinya, tapi tidak ada apa-apa. Wu Heng mengambil cangkang kura-kura itu dan memainkannya lagi. Apakah itu item aneh atau keterampilan? Petunjuk panel akan muncul. Tidak perlu menganalisis konten di atas dengan cermat, jadi Anda dapat membacanya dengan cepat. Glenda melayang ke samping dan berpikir sejenak sebelum berkata, saya sudah memikirkan cara untuk memperoleh keterampilan. Wu Heng bertanya dengan rasa ingin tahu. Metode apa? Glenda mendekat dan berkata dengan serius. Wanita itu masih memiliki ingatan aslinya. Dia bisa menghindari persepsimu di level 16. Mungkin dia ingat beberapa keahlian. Mata Wu Heng tiba-tiba berbinar. Mempelajari keterampilan secara otodidak mendapat dukungan dari panel. Tetapi profesional lainnya tetap memerlukan bacaan dan pembelajaran normal untuk mempelajari keterampilan. Pihak lain haruslah seorang profesional kuno dan masih harus mengingat keterampilan sebelumnya. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Glenda berkata, aku tidak memikirkannya. Dan sekarang belum terlambat. Dia ada di tanganmu. Wu Heng mengangguk. Lalu berkata dengan cemas. Mereka punya dendam terhadap kita. Glenda berkata dengan marah. Kau membunuh benteng dan semua anak buahnya. Dia pasti membencimu. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa memberitahu kita keahliannya? Kalaupun dia tahu, keahliannya bisa saja palsu, kata Wu Heng. Kamu tidak pandai berurusan dengan perempuan. Sekalipun dia hantu, dia tetap perempuan. Glenda melayang ke samping dengan tangan terlipat. Tidak. Aku hanya mempelajari suatu keterampilan, tetapi aku harus menjual tubuhku. Glenda memutar matanya ke arahnya dan berkata, seks macam apa yang kau tawarkan? Gunakan ancaman dan bujukan. Dalam situasinya saat ini, jika dia tidak ingin mati, dia pasti akan berkompromi denganmu pada akhirnya. Benar sekali, Wu Heng mengangguk. Seorang profesional kuno tampaknya masih sangat berharga saat ini. Aku tidak terlalu tertarik dengan sejarah kuno, tapi keahlian kuno memang yang kubutuhkan. Meskipun aku tidak punya keahlian penyihir, aku tetap harus mengingat keahlian profesional asli hantu. Itu berguna kok. Setelah duduk di ruangan itu beberapa saat, dia menyingkirkan cangkang kura-kura itu dan berjalan keluar. Kembali ke kantor Li Yahong. Setelah mengetuk pintu, dia masuk. Kau kembali. Li Yahong tersenyum. Wu Heng berkata, setelah melihat ini, aku akan mengambil cangkang kura-kura dan memberi mereka makanan. Sisanya akan kukirimkan kembali kepada mereka. Tidak perlu menebusnya. Sebagian besar sudah kami serahkan kepada mereka. Beritahu saja kami kapan waktunya, kata Li Yahong langsung. Baiklah, Wu Heng tidak banyak bicara. Li Yahong melanjutkan. Saudari Zhao baru saja menelepon dan bilang makan malam sudah siap. Kalau tidak ada yang perlu dilakukan, ayo kita makan dulu. Ayo pergi. Wu Heng mengangguk. Keduanya berjalan keluar kantor bersama dan naik ke atas menuju asrama Zhao Yanqiu. Kami mengobrol santai dan tiba di depan asrama. Pintunya terbuka. Zhao Yanqiu mengenakan gaun panjang yang menonjolkan bentuk tubuh langsingnya. Di mana Xiao Xiao? Zhao Yanqiu menyiapkan sandal untuk mereka berdua. Xiao Xiao sedang bermain bola salju di luar dan seharusnya segera kembali, kata Wu Heng. Li Yahong mengikuti di belakang dan bertanya, makanan lezat apa yang telah disiapkan Suster Zhao? Ini beberapa hidangan umum, tinggal cuci tangan. Kamu bisa makan, kata Zhao Yanqiu sambil tersenyum. Li Yahong melangkah cepat ke dalam restoran. Zhao Yanqiu masih berdiri di pintu masuk, menatap Wu Heng dengan mata berkaca-kaca. Wu Heng tersenyum, memeluk Zhao Yanqiu, dan mencium bibirnya dengan keras. Zhao Yanqiu memandang ke arah restoran dengan perasaan bersalah,
tetapi tetap meletakkan lengannya di bahu orang lain dan menutup matanya dengan penuh kasih sayang. Pagi-pagi sekali, Wu Heng bangun dari tidurnya. Satu di kiri dan satu di kanan. Li Yahong dan Zhao Yanqiu bersandar di lengan satu sama lain. Li Yahong masih tertidur lelap, tetapi Zhao Yanqiu sudah membuka matanya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Wu Heng merangkul bahu Zhao Yanqiu dan memainkan payudaranya. Zhao Yanqiu memukulnya dengan marah dan terus meringkuk dalam pelukannya. Mereka bertiga berbaring di tempat tidur sebentar. Zhao Yanqiu membuat sarapan, dan setelah mereka makan bersama, mereka keluar untuk melakukan urusan mereka sendiri. Wu Heng juga membawa arwahnya dan menunggangi naga terbang kembali ke penjara. Kemudian dia kembali ke Treasure Island dari ruang pemantauan penjara. Rumah besar pemilik pulau. Wu Heng turun dari lantai atas, dan Sanara serta Envier sedang duduk di ruang tamu sambil mengobrol. Guru, sapa Envier. Sanara juga berkata, ini sudah siang dan kamu baru saja turun. Sebelum Wu Heng sempat berkata apa-apa, Xiao Xiao, sambil mengendalikan boneka di tangga, melangkah turun dan berkata, aku akan keluar bermain. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas ke halaman dan meninggalkan rumah pemilik pulau itu. Wu Heng bertanya, apa yang kamu bicarakan? Envier berkata, kita sedang membahas alkemis peri kayu. Tempatnya sudah diatur, dan peralatan serta instrumen yang diperlukan akan disiapkan dalam 2 hari ke depan. Baiklah, kalian urus saja. Wu Heng duduk di samping. Sanara melanjutkan, skeleton alkemis, apakah kamu sudah membuat semua pengaturan? Kamu bisa datang kapan saja. Mereka semua ada di atas. Kata Wu Heng, baiklah, jangan lupakan itu nanti. Lagi pula, kalian datang dari jauh. Sanara masih sangat peduli terhadap sesama anggota sukunya. Jangan khawatir, kata Wu Heng. Setelah membahas masalah ini, Wu Heng melanjutkan, mari kita pergi ke gereja bersama. Oke, Sanara mengangguk. Wu Heng menarik lengannya, melepaskan mantra teleportasi dan langsung menuju ke gereja. Ketika sosok itu muncul lagi, dia telah tiba di halaman gereja. Sanara merapikan pakaiannya dan mereka berdua berjalan memasuki gedung. Semua imam yang tidak memiliki pekerjaan berkumpul bersama. Di ruang pertemuan terpisah, beberapa pendeta memberi hormat serempak. Kepala Wu Heng, Penatua Sanara. Sanara melangkah maju dan berkata, kepala suku Wu Heng membutuhkan 2 pendeta untuk pergi ke gereja di kota Netale guna menyebarkan agama. Apakah ada di antara kalian yang bersedia pergi? Di bawah, banyak pendeta perihutan saling memandang satu sama lain. Salah satu dari mereka berkata, Penatua, saya pernah ke kota Netale dan bersedia pergi ke sana. Lalu orang kedua keluar dan berkata, saya juga ingin ikut. Sanela mengangguk, hanya kalian berdua. Wu Heng melirik kedua pendeta muda dan cantik itu, lalu berkata, aku sudah membuat pengaturan dengan putri kelima, yang bertanggung jawab atas wilayah ini. Kalian bisa pergi ke sana. Baik, Tuan. Kami akan bekerja keras untuk menyelesaikan tugas ini. Peri kayu pertama yang berinisiatif pergi ke sana langsung berkata. Wu Heng juga tersenyum, mengeluarkan 2 cincin luar angkasa, dan memberikan satu kepada masing-masing. Ada beberapa alat peraga di dalamnya yang bisa kalian gunakan. Jika kalian butuh sesuatu, pergilah ke putri kelima, dan perhatikan keselamatan kalian sendiri. Kedua pendeta itu memegang cincin luar angkasa di tangan mereka. Keduanya dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Pemimpinnya benar-benar memberikan alat peraga sebagai hadiah. Bahkan cincin luar angkasanya pun sangat berharga. Terima kasih, Kepala. Para pendeta lainnya juga merasa sedikit menyesal. Berharap mereka telah mengungkapkan pendapat mereka lebih cepat. Setelah semuanya beres, ia terus memberi semangat kepada warga lainnya. Ia mengikuti para pendeta dan berkeliling gereja, sambil melirik orang-orang yang berdoa di aula. Setelah tinggal di gereja selama beberapa saat, dia kembali ke rumah pemilik pulau bersama Sanara. Makan malam, meletakkan peralatan makan. Wu Heng menatap rubah kecil Underweyer. Weyer, ketika kita pertama kali datang ke Pulau Harta Karun, bukankah kau ingin beberapa anggota sukumu datang? Ya, Envier mengangguk langsung. Ketika pertama kali datang ke Treasure Island, Envier menyebutkan hal ini.
Ini adalah pertama kalinya ia bepergian jauh, dan ia enggan meninggalkan orang-orangnya. Sekarang setelah banyak waktu berlalu dan kehidupan di kota Lentam cukup baik, saya belum menyebutkannya. Wu Heng berkata, kami sedang membangun gereja di pulau ini, dan kami membutuhkan pendeta dan biarawati di berbagai tempat. Saya perlu memilih beberapa orang yang dapat dipercaya, dan saya rasa orang-orang rubah cukup cocok. Saya ingin meminta pendapat Anda. Mata Enfier berbinar dan dia berkata, ini suatu kehormatan bagi orang-orang rubah. Baru setelah mengikuti Wu Heng keluar, ia menyadari betapa menariknya dunia luar. Saat itu, ketika ia ditangkap dan dijadikan budak di kota Lentam, ia tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Selain itu, dapat dilihat juga bahwa Wu Heng mempercayai orang-orang rubah. Setelah mengatakan ini, ia melirik Sanara di seberangnya. Lagi pula, para pendeta yang digunakan kembali selama periode ini semuanya adalah peri kayu. Sanela tersenyum dan berkata, Wu Heng memberitahuku, dan aku setuju untuk mengatur agar orang-orang rubah memasuki gereja. Wu Heng berkata, kalau begitu panggil Wen Manxia dan atur beberapa manusia rubah untuk datang. Sebaiknya bawa betina yang berpangkat lebih tinggi. Baik, Guru, saya akan menghubungi Suster Wen Manxia nanti, kata Enfier gembira. Makan malam sudah selesai. Enfier dan Minnie melakukan panggilan video ke Wen Manxia bersama-sama dan mengobrol dengan gembira. Wu Heng dan Skull berlatih tombak di halaman. Setelah berlatih sebentar, dia mengambil teh buah yang diseduh dan naik ke atas kembali ke ruang belajar. Glenda dan Benny juga mengendalikan boneka mereka untuk pergi ke kota hiburan, dan ruang belajarnya sedikit kosong. Dia mengeluarkan cangkang kura-kura yang diperolehnya dan mengamatinya sejenak, mempelajari metode yang digunakan. Efek sampingnya adalah pendarahan, yang bukan efek samping serius bagi saya. Cangkang kura-kura mengharuskan koin dikocok di dalamnya, tetapi cangkang kura-kura asli tidak memiliki koin seperti itu di dalamnya. Dan pendahuluannya tidak menyebutkan persyaratan khusus apapun, jadi koin di dunia ini seharusnya baik-baik saja. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan 3 koin tembaga yang sedikit lebih kecil dan melihatnya. Telinga gandum seharusnya berada di depan. Mata uang dunia ini juga memiliki pola yang berbeda-beda. Pada sisi depan koin, terdapat relief bulir gandum dan palu arit yang bersilangan di bagian tengah. Lingkaran luarnya menggunakan bahasa lokal, dengan tulisan, Guru Menciptakan Dunia. Pola bergelombang pada sisi sebaliknya menggambarkan ladang gandum. Pada sisi depan koin, seekor burung gagak dengan sayap terentang memegang timbangan. Dan pada sisi belakang, sebuah perahu layar. Bagian depan koin berbentuk mahkota yang terbuat dari bintang berujung 5, dan bagian belakangnya berbentuk kastil, yang konon merupakan markas besar asosiasi tersebut. Pentagram melambangkan sistem tim beranggotakan 5 orang yang dipertahankan oleh asosiasi, yang juga merupakan ciri pemerintahan beranggotakan 5 orang. Wu Heng mengambil 3 koin tembaga, melemparkannya ke dalam cangkang kura-kura, meneteskan darah ke atasnya, dan berpikir dalam hatinya bahwa ia sedang berbicara dengan hantu di dalam pot jiwa ajaib. Setelah diguncang 9 kali, koin tembaga itu jatuh ke tanah, 2 negatif dan 1 positif. Datar, dalam hal komunikasi, rata-rata, yang berarti tidak ada kemajuan. Bagaimana efeknya setelah mencobanya? Wu Heng mengeluarkan pot jiwa iblis, melepaskan penjara tulang, dan hantu itu melayang keluar. Ketika dia melihat Wu Heng, dia memalingkan wajahnya. Saya sudah memeriksa beberapa catatan, tetapi tidak ada informasi tersisa tentang situs itu. Apakah kerajaan ini pernah ada? Tanya Wu Heng. Hantu itu berbalik, melihat, mendengus dingin, lalu kembali ke dalam pot jiwa iblis. Astaga, kamu tidak bosan? Ayo ngobrol, pergi. Raungan tumpul terdengar dari pot jiwa iblis. Brengsek, perhitungannya sangat akurat. Pihak lain bahkan tidak memperhatikan saya. Bab 944 Kehancuran Baru Dewa dan Agama. Saya menggoyangkan tempurung kura-kura sebelumnya dan mendapat 2 kali bola balik dan 1 bola balik ke kanan. Datar, saya pikir itu karena masalah komunikasi. Tetapi sekarang tampaknya pihak lain tidak mempunyai niatan untuk berkomunikasi dengan saya sama sekali. Kalau dipikir-pikir lagi, perhitungannya memang akurat.
Wu Heng berdiri di depan pot jiwa iblis dan melanjutkan. Kau tidak bisa terus-terusan di sini. Keluarlah dan bicaralah. Aku akan membiarkanmu jalan-jalan. Panci jiwa iblis masih tidak memberikan respon. Dia benar-benar membenci dirinya sendiri sampai mati. Sekarang dia bahkan tidak mau bicara sendiri. Apalagi bercerita tentang keahlian lamanya. Setelah berdiri di depan panci jiwa ajaib dan merengek-rengek beberapa lama, hantu itu tetap tidak menanggapi. Jadi dia menyimpan panci jiwa ajaib itu. Kembalilah ke kamarmu dan istirahatlah. Waktu berlalu dengan cepat dan 3 hari telah berlalu. Wu Heng, ditemani pembantunya dan Elf RI Master, berjalan menuju tempat latihan yang telah disiapkan. Hal pertama yang menarik perhatian Anda adalah lantai lapis lazuli. Lempengan batunya telah dipoles, mempertahankan tekstur dan nuansa aslinya, memantulkan cahaya redup. Di keempat sudut ruangan berdiri 4 pilar batu yang kokoh. Bahan spesifiknya tidak jelas, tetapi tampaknya diukir dari sepotong granit utuh, dan kolomnya diukir dengan pola susunan yang rumit. Begitu Anda melangkahkan kaki ke tempat latihan, Anda dapat merasakan kekuatan khusus memenuhi seluruh ruangan. Seolah-olah gerakan Anda menghadapi hambatan yang lebih besar dan persepsi Anda mulai dibatasi. Ini juga merupakan kali pertama bagi para pembantu untuk datang dan melihat tata letak tempat pelatihan. Berdiskusi dengan suara pelan di belakang, Master Pola Peri berdiri tegak, satu tangan di belakang punggungnya, dan menjelaskan, Master Chief, setiap ubin lantai diukir dengan pola di bagian belakangnya. Menginjak dan menebas selama latihan normal tidak akan berpengaruh, tapi karena kau seorang pahlawan, berhati-hatilah untuk tidak sengaja menyentuh tanah, agar pola di bagian belakangnya tidak rusak. Harga untuk lapangan latihan jenis ini dihitung per meter persegi. Memang benar, ada pola susunan yang terukir di bawah setiap ubin lantai. Apakah ada tindakan pencegahan lainnya? Wu Heng terus bertanya. Keempat pilar batu ini juga memiliki pola formasi. Jangan dihancurkan, kata Master Formasi. Setelah selesai menjelaskan tindakan pencegahannya, Wu Heng mengangguk dan berkata, baiklah, ayo kita bicara di luar. Wu Heng membawa Master Formasi kembali ke ruang tamu, dan para pelayan mulai mengeluarkan beberapa perlengkapan pelindung dan senjata untuk latihan dari cincin luar angkasa dan meletakkannya di tepi tempat latihan. Terlihat para pembantu cukup puas dengan tempat latihan yang baru itu. Penuh senyum di wajahnya. Di ruang tamu, Wu Heng menatap Master Formasi dan bertanya, apakah kita akan kembali sekarang? Sebelumnya kami sibuk dengan tempat latihan. Kami berencana untuk tinggal di pulau ini selama beberapa hari dan mengunjungi kota hiburan dan bioskop, lanjut sang Master Arai. Saya sebenarnya berharap bahwa Master Formasi seperti Anda dapat tinggal di pulau ini. Anda sangat baik, Tuan. Kota hiburan, Lilith dan Xiao Xiao turun dari mesin dansa. Lalu seorang pria dan wanita berjalan mendekat dan mulai menari mengikuti irama. Keduanya duduk di kursi belakang. Memperhatikan lelaki yang agak gemuk itu memutar tubuhnya dengan susah payah. Aku ingin tertawa, tetapi rasanya agak tidak sopan. Jadi aku berusaha keras menahan sudut mulutku yang terangkat. Pada saat ini, kepala pelayan tua itu masuk dengan cepat. Setelah membungkuk pada Xiao Xiao, dia mendekati Lilith dan berbisik di telinganya. Nona, ada sesuatu yang terjadi pada Wudu. Lilith menyipitkan matanya, melirik ke arah kota hiburan yang bising, dan berkata, ayo kembali dan bicara. Setelah mereka meninggalkan kota hiburan bersama, kereta kuda mengantar Xiao Xiao kembali ke kediaman pemilik pulau. Lilith berkata, Xiao Xiao, aku ada urusan. Kamu pulang dulu, aku akan pergi bermain malam ini dan akan meneleponmu. Baiklah, Kak. Xiao Xiao setuju dengan patuh, lalu berlari menuju rumah pemilik pulau dengan gembira. Kereta itu terus melaju kembali ke rumah besar. Setelah kembali ke kediamannya, Lilith bertanya langsung, apa yang terjadi? Kepala pelayan tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, Patriark Regulus dari keluarga Badelei telah kembali ke kota kabut. Surat yang ia kirimkan menyatakan bahwa ia telah mengumpulkan anggota keluarga dan pendukungnya serta merebut kendali kota kabut. Mata Lilith langsung berubah dingin. Rumah besar pemilik pulau. Ketika Xiao Xiao kembali dari luar, dia melihat Glenda membaca buku di halaman dan Benny sedang memangkas cabang di dekatnya. Bibi,
Suster Benny. Xiao Xiao melambaikan tangan dan menyapa. Kedua wanita itu tersenyum. Xiao Xiao terus berlari ke tempat latihan. Matanya penuh rasa ingin tahu saat dia berkata, "Wow, tempat ini didekorasi." Wu Heng bertanya, "Bagaimana?" Rasanya seperti alun-alun tempat nenek-nenek menari. Xiao Xiao duduk di samping, lalu melepaskan diri dari boneka itu dan terbang keluar dalam wujud hantu. Wu Heng bertanya, "Apakah kamu sudah cukup bersenang-senang dengan Lilith?" "Tidak." Suster Lilith bilang dia ada urusan. "Kalau tidak, kita masih di kota hiburan," jawab Xiao Xiao Piao dari samping. "Kamu bisa membaca lebih banyak buku di rumah. Aku tidak perlu sekolah lagi. Jadi untuk apa aku membaca?" Tanya Xiao Xiao langsung. Kring-kring-kring gelombang. Saat lelaki dan jiwa itu sedang berbicara, telepon berdering. Aku melihat panggilan masuk. Itu Lilith. Dia sedikit mengernyit. Xiao Xiao baru saja kembali dan merasa ada yang tidak beres dengan pihak lain. Setelah menjawab telepon, kepala Lilith. Suara Lilith terdengar dari seberang. "Sesuatu terjadi di ibu kota klan darah. Aku harus kembali dan memberitahumu sebelumnya." "Benar saja. Sesuatu yang serius terjadi. Maukah kau menceritakan apa yang terjadi?" Tanya Wu Heng. Xiao Xiao juga melayang ke samping dan mendengarkan. Pihak lain terdiam sejenak, lalu berkata, "Kau masih ingat keluarga Batli, kan? Para vampir buangan yang kuminta kau bunuh itu pada dasarnya semuanya anggota keluarga Batli, atau orang-orang yang dekat dengan mereka." Sebelumnya, Lilith menggunakan Wu Heng untuk membersihkan sekelompok orang buangan yang dipenjara di sarkofagus. Ini sepertinya melibatkan aturan vampir. Generasi vampir sebelumnya tidak akan dieksekusi jika mereka melakukan kejahatan, melainkan dihukum dan diasingkan. Saat itu, di antara orang buangan yang dibunuh Wu Heng adalah orang-orang dari keluarga Batli. "Untuk urusan seperti ini, atur saja bawahanmu untuk mengurusnya. Apakah kamu perlu datang langsung ke sana?" Tanya Wu Heng. Lilith berkata, "Kali ini giliran kepala Batli, mantan pemimpin vampir dan seorang pahlawan. Pahlawan lainnya, ras yang umurnya panjang cenderung menghasilkan pahlawan." Mendengarkan kata-kata Lilith dan menghubungkan beberapa kejadian masa lalu, seseorang pada dasarnya dapat menyimpulkan apa yang terjadi pada vampir di masa lalu. Generasi penguasa sebelumnya adalah keluarga Batli. Setelah Lilith menjadi pemimpin, dia mengasingkan semua anggota keluarga yang telah melakukan kejahatan serius dan juga mengatur wilayah Laut Zamrud. Sekarang pihak lain telah kembali. Dia pasti ada di sini untuk membalas dendam. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, "Haruskah aku ikut denganmu? Ayo kita pergi dan membunuhnya sekarang juga." Setelah mendengar Wu Heng mengatakan ini, nada suara orang di ujung sana langsung melunak. Ia berkata lirih, "Ini juga yang kuragukan. Segalanya agak terlalu kebetulan." Wu Heng menyipitkan matanya. "Pemimpin, apakah Anda curiga ada sesuatu yang salah?" Suara Lilith terus terdengar dari telepon. "Mengasihani Patriark Batli bukanlah pengasingan vampir biasa. Kebanyakan orang tidak akan bisa menemukan tempat untuk membebaskannya, apalagi membebaskannya. Terlebih lagi, permusuhan Vatikan terhadap Treasure Island telah meningkat belakangan ini. Markas besar juga telah memperingatkan saya bahwa Vatikan mungkin akan mengambil tindakan drastis." Alis Wu Heng berkerut erat. "Saya belum menerima berita apapun bahwa tahta suci akan mengambil tindakan ekstrim apapun." Ia melirik para pelayan yang sedang berlatih di ruang pelatihan, lalu berjalan ke ruang tamu dan duduk. Ponselnya beralih ke panggilan video. Loli Lilith muncul di sisi lain dan bertanya, "Ketua, maksud Anda Patriark yang dibebaskan oleh Vatikan?" "Kemungkinannya kecil, tapi kita tidak bisa mengesampingkannya," kata Lilith. "Artinya, setelah kau kembali ke klan vampir, tahta suci akan menyerang Pulau Harta Karun." Wu Heng terus menghitung dan sampai pada kesimpulan ini. Jika tidak ada gunanya pihak lain membiarkan Lilith pergi. Hanya dengan menyerang Pulau Harta Karun kita dapat memaksa Lilith meninggalkan tempat ini. Aku hanya curiga. Jadi kau tidak boleh pergi. Kalau kau pergi, Pulau Harta Karun akan dalam masalah. Aku juga tidak bisa tinggal di sini. Kalau tidak, para vampir akan sangat terganggu, kata Lilith dengan suara berat. Ini dianggap sebagai merek terkenal. Keduanya harus berurusan dengan dua tempat.
Wu Heng mengangguk dan berkata, mengingat pertahanan Pulau Harta Karun saat ini, aku tidak takut pada tahta suci. Tapi di sana, mungkinkah ada bahaya? Senyum tipis muncul di wajah Lilith yang dingin. Jangan khawatir. Aku masih punya kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Kalaupun aku tidak bisa, aku akan tinggal di Pulau Harta Karun selamanya. Kalau begitu jangan kembali, kata Wu Heng. Lilith memutar matanya ke arahnya dan berkata, bukan itu maksudku. Pokoknya, sebaiknya kau berhati-hati. Wu Heng mengangguk. Ia belum menemukan solusi yang tepat. Kapan kau berangkat? Aku akan mengantarmu. Aku bisa ke sana sendiri. Jangan terlalu terbuka, kata Lilith. Lalu melanjutkan, hubungi aku kalau kamu butuh sesuatu. Oke, Wu Heng mengangguk. Tutup teleponnya. Xiao Xiao berkata dari samping. Paman, bantu suster Lilith. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, ayo pergi dan lihat. Setelah mengatakan itu, dia menyapa Mini, melepaskan teleportasi dan menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah tiba di halaman rumah Lilith. Kepala pelayan sudah menunggu di pintu. Pemimpin Wu Heng, di mana pemimpin Lilith? Tanya Wu Heng. Di dalam ruangan, saat pengurus rumah tangga itu berbicara, Lilith dalam wujud Lolita keluar, meliriknya dan berkata, mengapa kamu di sini? Xiao Xiao mengikutinya dari dekat dan berkata, kakak, apakah kamu dalam bahaya? Tidak, aku menjadi pahlawan jauh lebih awal dari pamanmu, kata Lilith. Wu Heng berkata, masuklah, aku sudah menyiapkan beberapa barang untukmu. Untuk berjaga-jaga, mungkin berguna. Memasuki ruangan, keduanya duduk di ruang tamu. Ada rasa ingin tahu dan antisipasi di mata Lilith. Wu Heng mengeluarkan sekotak granat, bom peledak yang dibuat di dunia modern, dan tiket kereta api. Di bawah tatapan bingung lawan bicaranya, ia memperkenalkan, ini adalah guntur bergulir. Tidak perlu dinyalakan, cukup tarik cincinnya dan lemparkan untuk meledakkannya. Ingat untuk melemparnya jauh-jauh, yang ini untuk meledakkan bom. Misalnya, kamu bisa menyembunyikan bom di kotak makan siang, memberikannya kepada lawan bicara, lalu menekan tombol untuk meledakkannya. Bahkan seorang pahlawan pun bisa menerima kerusakan yang signifikan. Ini tiket barang langka. Jika kamu dalam bahaya, cari kesempatan untuk merobek tiketnya, naik kereta, dan lari kembali. Lilith mendengarkannya dengan saksama dan mengangkat alisnya. Apa kau benar-benar berpikir aku akan kalah? Jika pihak lain berani muncul, mereka pasti sudah membuat persiapan. Tentu saja, kita harus lebih mempertimbangkannya, kata Wu Heng, lalu membuka kembali teknik mansion. Dia berteriak ke dalam, Tiao Tiao, keluarlah. Skeleton Rock level 20 telah keluar. Wu Heng melanjutkan, mulai hari ini, kamu akan mengikuti pemimpin Lilith dan bertanggung jawab untuk melindungi keselamatannya. Mata Lilith melebar. Bukan begitu. Xiao Xiao berbicara lebih dulu. Kakak, Tiao Tiao adalah kerangka level 20. Dia pasti bisa melindungimu. Mendengar kata level 20, Lilith dan kepala pelayan yang menunggu di pintu menatap kerangka itu dengan terkejut. Lalu menatap Wu Heng dengan konfirmasi di mata mereka. Wu Heng berkata, ini adalah harta karun di tanganku. Jadi sebaiknya jangan sampai menimbulkan kerusakan. Lilith bahkan lebih terkejut. Dia mengerutkan kening dan menatapnya beberapa kali. Lalu berkata, kamu juga dalam bahaya di sini. Jadi aku serahkan padamu. Aku punya rencana sendiri. Dan kau harus melindungi dirimu sendiri, kata Wu Heng. Serius, Lilith menghindari tatapan orang lain dan berkata, aku tahu. Setelah semuanya disimpan, Lilith berkata, sudah larut. Kalau ada yang ingin kau katakan, telepon saja aku. Bagus. Wu Heng mengantarnya ke kereta dan berkata, hati-hati. Xiao Xiao berkata, kakak, kamu harus kembali. Lilith mengangguk. Oke, pintunya tertutup dan kereta itu perlahan melaju pergi. Lilith pergi. Dan Wu Heng juga membawa Xiao Xiao kembali ke rumah pemilik pulau. Kembali ke rumah pemilik pulau, Wu Heng memanggil Glenda dan Benny ke ruang belajar. Dia menceritakan kepada kedua jiwa itu berita yang diterimanya dari Lilith. Glenda mengerutkan kening. Serang Pulau Harta Karun. Paus meninggal di sini terakhir kali. Mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.
Mereka pasti akan mengirim setidaknya 2 pahlawan. Benny tampak khawatir. Terakhir kali kita menghadapi Paus, kita beruntung. Kalau terlalu banyak pahlawan, bisa jadi berbahaya. Kita punya begitu banyak pemain level 20. Bagaimana mungkin kita takut pada mereka? Xiao Xiao mencubit pinggangnya. Wajahnya penuh ketidakpuasan. Kami dan para kerangka telah mencapai level 20. Kami bisa membantu dalam pertempuran. Tapi kami tidak bisa membunuh mereka, kata Benny di samping. Wu Heng berkata, menurut intelijen, Vatikan hanya punya 2 pahlawan. Jika kita membuat pengaturan yang baik, seharusnya tidak ada masalah. Di mana rudalnya, Paman? Kita punya rudal. Xiao Xiao mengingatkan dari samping. Ya, lempar saja rudal itu ke sana dan hancurkan kuil mereka, kata Wu Heng dari samping. Ketiga hantu itu berkumpul dan mulai berdiskusi tentang cara menghadapi tahta suci. Wu Heng mengeluarkan cangkang kura-kura. Dalam hati melafalkan hubungannya dengan tahta suci. Dan mulai mengocok cangkang kura-kura. Setelah 9 kali pukulan, 3 koin terjatuh. Ketiganya menghadap ke bawah. Sial. Dia meneteskan darah lagi dan diam-diam bertanya-tanya apakah tahta suci akan menyerang Pulau Harta Karun. 3 di antaranya masih menghadap ke bawah. Sial sekali. Ketiga kalinya. Apakah ada bahayanya bagi saya? Garang. Brengsek. Memang ada masalah. Ekspresi Wu Heng menjadi semakin muram. Di kota Netaji, matahari terbenam bersinar melalui kaca patri, memunculkan gambaran berbintik-bintik tokoh suci di tanah batu. Uskup setempat, Edmund, berlutut di depan patung itu dan berdoa dengan khusyuk. Pada saat itu, terdengar ketukan di pintu dan seorang pendeta masuk sambil memegang sepucuk surat. Yang mulia, ada surat dari katedral. Uskup berhenti sejenak, lalu segera mengambil surat itu dan membaca isinya. Kepada para uskup, hamba setia tahta suci. ... Sekarang kita mendapati bahwa penduduk Treasure Island melakukan tindakan penghujatan dengan berkedok peramal. Ia memerintahkan semua tempat untuk bersiap menghadapi perang suci, mengalahkan dewa-dewa dan menghancurkan agama. Paus Fernando dari Bait Suci. Uskup itu menatap surat di tangannya cukup lama tanpa mengalihkan pandangannya. Hancurkan para dewa dan hancurkan agama. Ini perang dengan Wu Heng, tidak. Perang dengan seluruh Pulau Harta Karun. Untuk meratakan seluruh pulau, situasinya telah menjadi sangat serius. Bab 945 Bandit yang dibesarkan. Ujung jari uskup dengan lembut mengusap segel lilin emas pada kertas surat. Ini adalah lambang unik yang digunakan oleh kuil untuk mengeluarkan dekret, dan ini juga melambangkan ramalan yang tidak dapat dilanggar. Kami benar-benar ingin menyerang Treasure Island. Perintah yang dikeluarkan oleh kuil ini umumnya diteruskan ke semua gereja di sekitarnya. Setelah beberapa lama, sang uskup perlahan mengangkat kepalanya dan berkata, katakan pada Tok untuk mengawasi gereja di seberang jalan. Para pendeta dan ksatria lain di atas level 15. Dan Nasir, datanglah ke sini untuk menemuiku. Ya, jawab pendeta itu dan segera pergi. Uskup itu berjalan ke kursi di dekatnya. Wajahnya menjadi gelap. Tak lama kemudian, pendeta-pendeta tingkat tinggi dari gereja pun berdatangan. Mereka berbisik-bisik tentang alasan mengapa uskup mengumpulkan mereka. Uskup perlahan melirik ke arah para pendeta di hadapannya, mengangkat surat di tangannya, dan berkata dengan suara rendah dan hikmat. Dekrit Paus, bersiaplah untuk perang suci, kalahkan para dewa, dan hancurkan agama. Hanya 8 kata yang membuat udara di ruangan tiba-tiba membeku. Lalu, dia mengucapkan 3 kata lagi, Pulau Harta Karun. Pupil mata Diakon Nasir sedikit mengecil, dan para kesatria Vatikan yang berdiri di samping tanpa sadar mengencangkan cengkeraman mereka pada gagang pedang mereka. Pulau Harta Karun mewakili Wu Heng. Saatnya berperang dengan pahlawan baru. Yang mulia, seorang pendeta tua tak dapat menahan diri untuk bertanya. Apakah ini karena apa yang terjadi pada Adrienne terakhir kali? Adrienne meninggal di perjamuan Wu Heng. Dilihat dari waktunya, seharusnya inilah kejadiannya. Tatapan mata uskup menyapu kerumunan bagai pisau. Suaranya dipenuhi keagungan yang tak terbantahkan. Alasannya tak lagi penting. Dekret telah dikeluarkan. Perang suci tak terelakkan. Pulau Harta Karun dan Wu Heng akan membayar harga atas tindakan mereka.
Semua orang tampak serius. Ini berarti, tahta suci bertekad untuk memusnahkan Treasure Island kali ini. Treasure Island, rumah besar pemilik pulau. Saat senja, Sanela dan Philippa juga kembali dari luar dan duduk di meja makan untuk bersiap makan. Setelah beberapa gigitan sederhana, Wu Heng berkata, sesuatu telah terjadi di ibu kota klan darah, dan pemimpin Lilith telah kembali untuk sementara waktu. Sanara berkata, Kapten Lilith memang tinggal di pulau itu cukup lama. Sekarang setelah dia pergi, asosiasi seharusnya merasa lega dan tidak perlu lagi mengawasimu. Wu Heng melirik orang lainnya. Sanela mengangkat alisnya. Apakah aku salah? Wu Heng mengulangi kepada semua orang yang hadir apa yang dikatakan Lilith kepadanya sebelum dia pergi. Ekspresi orang-orang yang sedang mengobrol gembira berubah. Sanara berkata, bukankah kita sudah mengirim bukti yang kita temukan ke kantor pusat? Bagaimana mungkin masalah ini masih muncul? Philippa berkata, tentu saja Vatikan tidak akan mengakuinya. Jika aku punya dendam terhadap seseorang, ini pasti alasan untuk memulai perang. Aku bisa saja membunuh Wu Heng dan selesai. Kuas gelombang-gelombang. Semua orang di ruangan itu menatapnya. Philippa berhenti sejenak dan menggaruk wajahnya. Apakah aku salah? Wu Heng menyesap gelas anggurnya dan berkata, ya, Lilith juga mengatakan hal yang sama. Pemimpin agama itu sama sekali tidak mau menerima hasil ini. Lihat ini, kata Philippa sambil membual. Sama sekali mengabaikan suasana serius di tempat kejadian perkara. Benny mengambil sepotong daging dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Diam dan berhenti membuat masalah. Philippa bergumam, kau menusuk tenggorokanku. Sanara bertanya, apa rencanamu? Ini semua hanya spekulasi Lilith dan aku. Kita tidak bisa memastikan apakah pemimpin klan vampir terlibat dalam masalah ini, atau tindakan apa yang akan diambil tahta suci. Wu Heng melanjutkan, jika memang ada keadaan darurat, seperti terakhir kali, gunakan tiket itu dan pergi dari sini dulu. Baik, Tuan. Para pelayan menyetujui dengan gembira. Mereka tidak memiliki level tinggi dan tahu bahwa bertahan hanya akan menghalangi mereka. Wu Heng melirik Philippa. Philippa, apakah kamu mendengarnya? Aku punya kemampuan bertarung. Tidak seperti mereka, kata Philippa dengan tegas. Semua orang memutar bola mata. Wu Heng berkata, ini pertempuran antar pahlawan. Seberapa kuat kekuatan tempurmu? Jika ada bahaya, bawa ibumu dan lari. Mendengar ibunya juga terlibat, Philippa mengangguk dan berkata, yah, sebenarnya, menurutku pahlawan tidak sehebat itu. Wu Heng melanjutkan berbicara beberapa patah kata kepada para pelayan dan kemudian mengakhiri percakapan. Para pelayan pergi ke ruang pelatihan bersama untuk berlatih, dan Wu Heng juga naik ke atas kembali ke asrama. Dalam penelitian, setelah Lilith pergi, Xiao Xiao juga tidak keluar. Benny dan saya melayang di udara sebagai hantu, menonton kartun di tablet. Glenda mengendalikan boneka itu, bersandar dengan anggun di kursi panjang di samping tempat tidur seperti seorang wanita bangsawan, membolak-balik buku di tangannya. Melihat Wu Heng kembali, Glenda mengalihkan pandangannya dari buku dan berkata, apakah kamu sudah menjelaskannya kepada Minnie dan yang lainnya? Jika ada bahaya, pergilah secepat mungkin. Seperti terakhir kali, kata Wu Heng sambil berjalan mendekat. Kami belum punya informasi intelijen. Kalau kami benar-benar tahu tahta suci akan bergerak, kami akan mengirim mereka lebih dulu. Mereka tidak akan banyak membantu kalau tetap di sini, kata Granda. Ya, aku tahu. Wu Heng duduk di samping. Glenda melanjutkan. Untuk menenangkan permaisuri, mempelajari dua keterampilan kuno terlebih dahulu mungkin akan membantu. Mengapa kau memanggilku permaisuri juga? Wu Heng terdiam. Gelar, Niang-Niang, diberikan oleh mayat saat diinterogasi. Glenda mengedipkan mata padanya. Tampak seolah-olah dia optimis terhadapnya. Wu Heng mengeluarkan panci jiwa iblis. Saya telah membahas masalah ini dengan Glenda. Saya masih berpikir bahwa meringankan hubungan dengan hantu, Niang-Niang, adalah hal yang sangat penting. Dan yang paling penting adalah memperoleh keterampilan kuno. Kedua, apakah fakta bahwa mereka melakukan perjalanan antara dua dunia terkait dengan kunci perunggu? Apakah kuncinya benda langka atau suatu barang istimewa?
Tarik napas dalam-dalam dan langsung buka tutupnya. Gumpalan hantu melayang keluar dari mulut toples seperti asap. Melirik hantu lain di ruangan itu. Menatap tajam ke arah Wu Heng. Lalu kembali masuk ke dalam pot jiwa ajaib. Wu Heng berkata kepadanya, keluarlah dan hiruplah udara segar. Tidak akan ada yang mengganggumu. Aku akan memutarkan film untukmu. Hantu itu tidak menanggapi. Wu Heng mengeluarkan tablet, meletakkannya di seberang Magic Soul Pot, dan memutar film Lord of the Rings yang sudah diterjemahkan. Saya duduk tidak jauh dari situ dan mengambil buku untuk dibaca. Sekitar 2 atau 3 menit berlalu. Di sudut matanya, dia melihat beberapa hantu melayang keluar dari pot jiwa ajaib, melotot ke sisi ini lagi, lalu menatap tablet itu dengan rasa ingin tahu. Dia meliriknya terlebih dahulu, lalu memfokuskan perhatiannya. Wu Heng dan Glenda saling berpandangan, namun tidak saling mengganggu dan hanya menatap buku di tangan mereka. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Di luar jendela, keadaan benar-benar gelap. Wu Heng meregangkan tubuh, dan arwah ratu bergetar dan langsung kembali ke dalam panci jiwa iblis. Dia berjalan mendekat, menyimpan tabletnya, dan berkata, ini yang pertama. Aku akan menunjukkan yang kedua besok. Sebenarnya, aku sudah memikirkan hal ini selama 2 hari terakhir. Mungkin aku terlalu berlebihan. Dalam beberapa hari, kakek dan yang lainnya akan mengajakmu berkeliling pulau untuk melihat bioskop dan pusat hiburan. Tentu saja, prinsipnya adalah kamu tidak boleh menyakiti orang-orang di pulau ini. Wu Heng berbicara sebentar, tetapi masih belum ada tanggapan dari Demon Soul Pot. Oke, kalian bebas melakukan apapun. Aku mau kembali istirahat. Selamat tinggal, Paman. Selamat malam. Wu Heng menyapa dan langsung berjalan menuruni tangga. Di kamar tidur, Wu Heng bersandar di kepala tempat tidur dan mulai memikirkan urusan tahta suci. Terakhir kali Paus meninggal, jelas bahwa asosiasi tersebut telah menekannya. Pemimpin masyarakat Hongwen pergi ke kuil secara langsung, dan Lilith datang ke Pulau Harta Karun. Tahta suci tidak akan mempunyai alasan dan tenaga tersisa untuk mengambil tindakan terhadap dirinya sendiri. Namun kali ini, tahta suci dengan jelas menggunakan kematian pendeta wanita itu sebagai alasan untuk memulai perang. Asosiasi tidak dapat lagi menggunakan serangan Paus di Pulau Harta Karun sebagai alasan untuk membatasi tindakan tahta suci. Paus wafat di sini. Tidak hanya satu orang yang akan datang ke sini. Kalau ada yang datang, pasti Paus baru dan pemimpin agamanya. Paus baru-baru saja muncul. Jadi dia mungkin tidak sekuat itu. Tidak. Aku hanya menjadi pahlawan. Brengsek, saya baru saja menjadi pahlawan. Tetapi mengapa saya merasa seperti sudah menjadi pahlawan sejak lama? Atur ulang pikiran Anda. Aku pahlawan. Aku punya 3 hantu level 20 dan 1 kerangka level 20. Kekuatanku jelas lumayan. Atribut gereja menekan mayat hidup. Tetapi dengan konfigurasiku, jika aku tidak bisa mengalahkan mereka, aku masih bisa melarikan diri tanpa masalah. Mari kita lihat besok apakah ada zombie penjara yang mencapai level 20, dan kemudian rudal jarak jauh. Jika Anda tidak bisa mempertahankan Treasure Island, lupakan saja tempel. Lihat siapa yang menderita kerugian lebih besar. Saat dia tengah berpikir, pintu terbuka dan Sanara masuk sambil mengepulkan asap hasil mandinya. Dia tersenyum dan berkata, masih memikirkan Vatikan. Wu Heng menepuk-nepuk tempat tidur dengan lembut dan memeluk pinggang yang condong ke arahnya. Kita seharusnya bisa mengembangkan pulau ini dengan baik, tapi tiba-tiba ini terjadi. Sanela berkata, jangan terlalu dipikirkan. Kalaupun insiden ini tidak terjadi, mereka pasti akan mencari alasan lain. Setidaknya kali ini kita mendapat kabar lebih awal dan bisa bersiap. Untung saja, Wu Heng mengangkat alisnya. Rasanya sedikit salah, tapi juga masuk akal. Sanela menyentuh pipi lelaki kecilnya dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Senang sekali bertemu denganmu. Wu Heng memeluk erat tangan orang itu. Tidurlah lebih awal. Mini dan yang lainnya ada jadwal latihan besok. Kalau levelmu naik sedikit lagi, kamu bisa bantu aku lebih cepat. Wu Heng mematikan lampu. Keduanya tertidur dalam pelukan masing-masing. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Setelah sarapan, para pembantu pergi pelatihan pagi-pagi.
Dan bahkan Pilipa datang bersama burung beonya pagi-pagi sekali. Berlatihlah bersama. Selesainya pembangunan tempat pelatihan, ditambah dengan ancaman dari tahta suci, juga membuat para pembantu lebih rajin. Itu bukan hal yang dipaksakan Wu Heng seperti sebelumnya, tetapi hal yang dia lakukan secara proaktif. Wu Heng juga punya rencananya sendiri, jadi dia tidak pergi ke ruang pelatihan bersama mereka. Sebaliknya, dia membawa ketiga hantu itu kembali ke ruang belajar dan membuka gerbangnya. Dunia zombie, ini masih ruang pemantauan penjara. Ketiga hantu itu dilepaskan lagi, dan Xiao Xiao berkata, "Paman, aku akan pergi melihat level zombie itu." Setelah berkata demikian, ia pun terbang bersama Benny. Glenda melayang ke samping dan berkata, "Kalau saja tidak ada Vatikan, kita bisa hidup seperti ini saja. Sebenarnya akan cukup baik, ya, tapi hidup tidak pernah semulus itu." Wu Heng duduk di depan kamera pengawas. Kerangka pemantau menyesuaikan layar dan mengamati situasi di semua sel. Tidak ada perubahan khusus pada zombie. Setelah menonton video pengawasan, Wu Heng mengangkat telepon dan menghubungi nomor Qi Hancai. Setelah 2 dering, telepon tersambung. "Halo, ini aku. Apa yang aku lakukan?" tanya Wu Heng. Nada bicara Qi Hancai penuh dengan senyuman. "Membaca dokumen dan memikirkanmu." Wu Heng melirik Glenda sekilas dan berkata, "Kita bicarakan bisnis dulu. Aku akan memikirkannya diam-diam saat tidak ada orang. Apakah Anda punya instruksi?" Nada bicara Qi Hancai menjadi serius ketika dia mendengar bahwa itu adalah sesuatu yang penting. "Berapa banyak rudal yang bisa dimobilisasi pangkalan Korea Selatan?" tanya Wu Heng. 5 rudal balistik jarak jauh dapat dengan cepat dimobilisasi secara lokal. Lebih banyak lagi yang perlu dipindahkan dari pangkalan lain, jawab Qi Hancai. "Bisakah kerangka dioperasi?" "Ya, senjata-senjata itu dikendalikan oleh pasukan kerangka," lanjut Qi Hancai. Wu Heng berpikir sejenak lalu berkata, "Aku ingin membawa 3. Tolong siapkan untukku, dan aku akan mengambilnya nanti." "Baiklah, aku akan memberitahumu sekarang." Qi Hancai setuju. Setelah mengobrol sebentar, dia menutup telepon. "Saya terus menelepon Li Yahong, menanyakan tentang situasi di pangkalan dan tentang mempersiapkan pesawat untuk diri saya sendiri. Saya jelaskan semuanya lagi." Dia menutup telepon dan bersandar di kursinya. Glenda berkata, "Apakah rudal yang kamu sebutkan benar-benar memiliki kekuatan penghancur seperti itu?" "Seharusnya tidak ada masalah dalam menghancurkan kota di dunia itu," jawab Wu Heng. Glenda merenung sejenak. "Sebaiknya jangan digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Lagi pula, asosiasilah yang menjaga ketertiban saat ini. Jika kau membunuh semua orang di sebuah kota karena konflik di dalam tata suci, kau akan benar-benar menjadi musuh dunia." "Aku bukan orang mesum. Aku tidak akan melakukan itu," Wu Heng menambahkan. "Ini kartu truf kita. Jika tahta suci membuatku rugi besar, aku tidak keberatan menghancurkan kuil mereka. Sekalipun tahta suci begitu berkuasa, ia tetap butuh alasan untuk mengambil tindakan terhadap dirinya sendiri. Dan kematian pendeta wanita itu kali ini adalah kesempatan yang telah mereka tunggu-tunggu. Terus terang saja, kita masih harus memberikan wajah pada asosiasi tersebut. Jika seseorang benar-benar menghancurkan sebuah kota, minatnya mungkin berubah. Bukan hanya kedua pahlawan Vatikan, tetapi juga para pahlawan asosiasi akan mendefinisikannya sebagai orang yang berbahaya. Jika mereka semua bersatu untuk menyerangku, aku tidak akan mampu bertahan hidup. Dan ada dewa. Sampai sekarang, aku masih belum tahu seperti apa keberadaan pihak lainnya itu. Tentu saja, jika situasi benar-benar berkembang sampai batas tertentu, menghancurkan 1 atau 2 kota dengan rudal juga dapat menghalangi pihak lain." Saat mereka berbicara, Xiao Xiao dan Benny juga terbang kembali dari luar. Xiao Xiao berkata dengan marah, "Paman, para zombie ini terlalu bodoh. Mereka belum meningkatkan kemampuan mereka." Benny mengikuti dengan berkata, "Balok levelnya tidak banyak berubah sejak terakhir kali, tapi mungkin akan segera berubah. Zombie yang tersisa tampaknya berkembang lebih lambat. Sudah lama, dan saya belum mencapai level 20. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, "Xiao Xiao, panggil kerangka alkimia." "Oke."
Xiao Xiao langsung terbang keluar. Ketika dia kembali lagi, kerangka alkimia juga mengikutinya. Api jiwa berkelebat di rongga matanya yang kosong. Dan dia memberi hormat sedikit ke arah Wu Heng. Wu Heng mengangguk dan berkata, biarkan aku melihat buku catatannya. Inti zombie sebaiknya digunakan sebanyak 2 buah per hari. Sekali pada pagi hari dan sekali pada malam hari. Setelah membacanya, dia berkata, semoga salah satu zombie bisa mencapai level 20 dalam beberapa hari ke depan. Jumlah inti mayat bisa ditingkatkan dengan tepat. Makan satu setiap jam boleh. Jangan sampai mereka pingsan dan mati. Setelah mendengarkan dengan saksama, tengkorak alkimia mengangguk. Kembali dan bersiap. Kita akan segera mulai. Sang kerangka alkemis memberi hormat dan pergi. Wu Heng juga berdiri dan berkata, ayo pergi ke bandara. Dan pergi ke pangkalan Korea Selatan sore ini. Treasure Island, pelabuhan, senja terasa berat, dan angin laut terasa asin. Sebuah kapal dagang muncul di pelabuhan. Lambungnya dipenuhi panah dan layarnya yang berwarna cerah seperti potongan kain yang compang camping. Di dek, para pelaut saling mendukung saat menyusuri tangga kapal. Beberapa dari mereka memegang perban mereka yang berdarah dan menatap pelabuhan dengan waspada. Begitu kapal dagang itu berlabuh, kapten yang berantakan itu bergegas datang bersama beberapa awak kapal yang terluka. Sang kapten merobek topi miringnya yang berlumuran darah dan melemparkannya ke tanah. Sambil mengumpat keras, perampok yang dibesarkan oleh asosiasi. Mereka mengibarkan bendera surat perintah penggeledahan dan membunuh separuh saudaraku. Pelabuhan yang bising dan ramai tiba-tiba menjadi jauh lebih sepi. Para pekerja yang tengah memindahkan barang-barang terdiam di tempat. Sementara para penjaga yang berpatroli memperhatikan. Dan kalimat ini terus menyebar ke belakang menembus kerumunan. Asosiasi telah mengangkat seorang perampok.